Siap. Siap, Bu. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu mengundang ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, apa kabar kalian semua hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik ya semua, alhamdulillah. Semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik ya, semangat semuanya ya pada hari ini. Ibu mau tes semangatnya dulu ya. Jadi kalau ibu bilang halo, kalian jawab hai. Kalau ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kemudian ibu bilang lagi SMK, kalian jawab bisa. Kemudian ibu ulang lagi SMK, kalian jawab bisa. Dan sekali lagi ibu ulang SMK, kalian jawab bisa, bisa, bisa. Bisa dipahami anak-anak? Mulai ya anak-anak. Halo. Hai. Hai. Halo. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ibu absen dulu ya kalian semuanya. Dengarkan namanya ya, ibu panggil satu-satu. Adelia Nasir, Hadir, Bu. Adelia Fitrigani, Hadir, Bu. Apriani, Hadir, Bu. Andira Basir, Akila Fadila Rasa, Hadir, Bu. Fadliani Nasir, Hadir, Bu. Fitria Ramadhani, Hadir, Bu. Khairul Nisa, Hadir, Bu. Estiani, Iis Telia, Hadir, Bu. Isdayanti. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, pertemuan yang lalu ibu mau bertanya, materi apa yang sudah kita bahas? Oke, siapa yang masih ingat apa itu sistem administrasi kepegawaian anak-anak? Nah, coba Iis, silakan. Sistem administrasi kepegawaian adalah suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pengendalian pegawai sehingga tujuan yang diterapkan dapat tercapai. Bagus sekali Iis, tepuk tangan dulu untuk Iis. Jadi sistem administrasi kepegawaian itu merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi dalam mengelola penerimaan pegawai ya, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
pada materi perencanaan kebutuhan pegawai seperti yang kalian lihat di atas, yaitu kompetensi dasar 3.4-nya menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai, dan kompetensi dasar 4.4-nya yaitu menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini ada 4 poin. Silakan, siapa yang bisa baca? Silakan Fitria, baca. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning berdasarkan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengemukakan tujuan perencanaan kebutuhan pegawai dengan benar. 2. Setelah menyimak penjelasan dari guru melalui PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan tahapan-tahapan dalam perencanaan pegawai secara sistematis. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dari guru melalui PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan manfaat perencanaan pegawai dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan identifikasi terkait perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi nyata dengan kreatif dan inovatif, santun, teliti, dan tanggung jawab. Jadi itu ya tadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Yang pertama itu setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian itu dapat mengemukakan tujuan perencanaan kepegawaian. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah kalian menyimak pembahasan di PowerPoint sebentar dan video pembelajaran, kalian dapat menguraikan tahapan-tahapan dalam perencanaan kebutuhan pegawai secara sistematis. Dan poin yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dari guru melalui PowerPoint dan video pembelajaran, diharapkan kalian nanti dapat menguraikan manfaat dari perencanaan kepegawaian dengan jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah sekarang ibu mau tanya, apa sih itu perencanaan kebutuhan pegawai? Jadi perencanaan kebutuhan pegawai itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama adalah kata perencanaan, yang kedua adalah kata kebutuhan, dan yang ketiga adalah kata kepegawaian. Kepegawaian. Nah, pernahkah kalian mendengar kata perencanaan? Pernah, Bu. Siapa yang bisa mendeskripsikan apa itu arti kata perencanaan? Siapa? Nurdianti, coba Nurdianti. Ibu mau dengar suaranya Nurdianti. Apa itu perencanaan, Nurdianti? Perencanaan atau planning adalah tahap awal apabila kita ingin mencapai hasil terbaik. Oke, untuk Nurdianti. Nah, selain yang dikemukakan oleh Nurdianti, apa masih ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu perencanaan? Siapa yang tahu? Silakan Beli. Jadi perencanaan itu merupakan proses awal, Bu. Oke, proses awal. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi sudah perencanaan. Nah, sekarang kebutuhan. Apa itu arti dari kata kebutuhan? Siapa yang bisa? Oke, silakan Adelia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan. Oke, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan. Nah, kebutuhan sudah. Sekarang arti dari pegawai. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pegawai? Oke, silakan lagi. Pegawai adalah orang yang bekerja di pemerintah, perusahaan, atau instansi, Bu. Oke, pegawai adalah orang yang bekerja di pemerintah, atau perusahaan atau instansi. Betul sekali yang dikatakan oleh Anggi. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Jadi perencanaan kepegawaian itu merupakan suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan jumlah pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang supaya organisasi tidak kekurangan atau
kelebihan jumlah pegawai dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Itu ya pengertian perencanaan kepegawaian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan dari perencanaan kebutuhan pegawai itu? Di sini siapa yang pernah melihat lowongan pekerjaan? Saya. Oke, semua pernah melihat lowongan pekerjaan? Pernah. Kalian pernah melihatnya di mana? Di koran. Suksesnya di mana? Oke, jadi lowongan pekerjaan itu ada di media cetak ataupun di media sosial ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa perusahaan atau instansi yang sudah beroperasi sering menerbitkan lowongan pekerjaan? Siapa yang bisa? Oke, silakan yang bisa. Karena perusahaan tersebut membuka cabang baru sehingga membutuhkan pegawai untuk mengisi lowongan tersebut. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Nafisa. Tepuk tangan dulu. Selain Nafisa, ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Coba Fadira. Karena perusahaan tersebut meningkatkan produksinya sehingga ingin menambah pegawai baru. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Fadira. Tepuk tangan dulu yang bekerja. Nah, selain yang dikemukakan oleh Fadira, siapa lagi? Saya. Siapa? Oke, Ratu, silakan Ratu. Karena beberapa pegawai melakukan pemutusan hubungan kerja atau sudah memasuki masa purnabakti sehingga menerima pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ratu. Baik, jadi betul sekali yang dikatakan oleh temannya tadi. Tujuan dibukanya lowongan pekerjaan itu ada 3 kemungkinan ya. Tadi yang pertama sudah disampaikan sama temannya yaitu Nafisa, yaitu adalah membuka cabang baru. Jadi tujuan perusahaan itu dibuka karena perusahaan itu membuka cabang baru sehingga membutuhkan pegawai yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan. Ya, kekosongan jabatan atau untuk mengisi perusahaan yang baru itu. Kemudian kemungkinan yang kedua dibukanya lowongan pekerjaan yaitu apa tadi yang dikatakan oleh Fahira? Untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya sehingga ingin menambah pegawai baru. Kemudian kemungkinan yang ketiga dibukanya lowongan pekerjaan yaitu karena ada beberapa pegawai yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan ada juga beberapa pegawai yang sudah memasuki masa purnabakti. Ya, untuk mengisi kekosongan tersebut dibukalah lowongan pekerjaan. Di sini apakah materi tentang perencanaan kepegawaian sudah jelas? Ya, jadi tadi sudah dibahas tentang pengertian perencanaan kebutuhan pegawai dan juga tujuannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana merencanakan kebutuhan pegawai tersebut? Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum merencanakan kebutuhan pegawai namanya. Nah, aku akan putar video pembelajaran terkait dengan manfaat dan tujuan perencanaan kebutuhan pegawai. Silahkan kalian simak baik-baik videonya, naikkan buku dan pulpennya. Silahkan dinaikkan buku dan pulpennya untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan pada video yang akan diputar. Sudah naikkan? Sudah? Jadi silahkan kalian simak ya videonya. Ibu putar. Yang pertama, Akan disimak baik-baik videonya. pegawaian adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang supaya organisasi tidak kekurangan Video
lagi, apa yang bisa kalian tangkap anak-anak? Siapa yang bisa? Oke, coba Akila, apa yang bisa ditangkap dari materi tadi? Tujuan perencanaan kebutuhan pegawai, Bu. Tujuan perencanaan kebutuhan pegawai. Apa tujuannya, Akila? Memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Oke, betul sekali. Nah, selain dari yang dikemukakan tadi sama Akila, siapa lagi yang bisa? Saya. Oke, silakan Naila. Perencanaan kepegawaian harus dilaksanakan dengan teliti dan sistematis dengan alasan-alasan. 1. Perubahan komposisi kepegawaian. 2. Kebutuhan akan pegawai yang berkembang dengan jumlah yang tepat. 3. Perubahan tingkat kinerja organisasi. 4. Adanya peluang baru yang potensial. 5. Perencanaan sebagai dasar dari keberhasilan manajemen. Nah, selain dari yang dikemukakan Naila, siapa lagi yang bisa anak-anak? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Daryanti, coba. Manfaat perencanaan kebutuhan pegawai: yang pertama, memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, melakukan pengadaan pegawai baru secara otomatis. Yang ketiga, memperoleh pegawai pada posisi tepat. Yang keempat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Yang terakhir, mencari dasar untuk kegiatan kepegawaian yang lain seperti rekrutmen dan diklat. Baik, sekarang Ibu mau membentuk kelompok. Jadi kelompoknya terdiri dari 5 kelompok ya. Jadi kelompok pertama, kelompok 1 itu anggotanya Akila, Nabila Aulia, Fitri Ramadhani, Afriani, Radifa, Meli, Rika, anggotanya Nafisa, Adelia Nasir, Iselia, Nur Aulia Sasakra, Nia Ramadhani, Nur Fadila. Silakan kalian dulu sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan kalian naikkan HP-nya. Kemudian silakan buka grup WhatsApp Mapel Kepegawaian. Nah, itu sudah mengirimkan link itu. Silakan kalian klik. Jadi, kalau kalian sudah klik link yang ada di grup itu, kalian akan dihubungkan dengan tampilan seperti yang ada di atas papan. Nah, jadi tampilannya itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada tugas pelajaran, ada fokus data, ada indikator, kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Silakan kalian baca langkah-langkah kegiatannya, fokus data KPI-nya. Kemudian silakan kalian kerjakan data KPI-nya. Dan di situ ada 2 masalah yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan data KPI-nya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok 1. Pada 2015, kelebihan pegawai yang dikerjakan tidak terkontrol dengan baik. Belum lagi penempatan fungsi pegawai yang tidak semestinya mengakibatkan pembagian tugas yang tidak merata. Hal ini tentunya akan berdampak pada anggaran belanja pegawai yang kian membengkak untuk upah tiap pegawai. Baik. Soal nomor 2, berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Yang pertama, menurut kami, Silakan dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2 lagi, perwakilan kelompok 2. Ayo. Tuliskan kesimpulan dari hasil dan analisis Anda tentang perencanaan kebutuhan pegawai. Kesimpulannya adalah di setiap instansi perkantoran harus mempunyai perencanaan pegawai yang baik, karena di setiap instansi harus mempunyai pembagian tugas. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, perwakilan kelompok 3, silakan. Ada yang berselancar di dunia maya, ada yang asik bergosip, bahkan ada yang bermain pingpong dan catur dengan sengaja. Kami merasa pembagian tugas sangat tidak adil. Ada yang beban kerjanya tinggi, sementara itu ada yang seolah tidak memiliki beban kerja. Permasalahan 1. Soal 1, menurut pendapatmu apakah yang menyebabkan hal tersebut di atas bisa terjadi?
tujuan atau perubahan dan kepegawaian, menyusun analisis jabatan atau pekerjaan, menyusun ramalan dan perencanaan pekerjaan pegawai, menyusun neraca pegawai dan menyusun kontrak pegawai. Solusi 2, pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk tidak membuka manajemen BPJS, membuat rencana strategis mengenai masa depan kedepannya. Tuliskan kesimpulan dari itu dan perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kelompok kita. Berikutnya kelompok kita. Silakan naik. Silakan, nama saya Istri Yasmin. Kenalkan, nama saya Hasma Fitri. Pada kesempatan kali ini dapat guru dan teman-teman semuanya, kami akan mempresentasikan RKPD hasil diskusi kelompok kami. Kami mewakili dari kelompok 4 berikut kelompok kami. Pertama, Maria Oktaviani. Kedua, soal pertama, menurut pendapat apakah yang menyebabkan hal tersebut di atas bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi karena tidak dilakukan perencanaan kepegawaian terlebih dahulu sehingga pembagian tugas tidak adil. 2. Berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Solusi dari kami yaitu memberikan kepada atasan dan melakukan rapat serta melakukan perencanaan kepegawaian serta memperbaiki penataan pegawai beserta pembagian tugasnya. 3. Tulislah kesimpulan dari hasil dan analisis Anda tentang perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai ialah perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis Saja saya memerlukan dan kebutuhan pegawai dan penduduk. Soal ketiga, tuliskan kesimpulan dari hasil dan analisis Anda. Sejak tahun 2013 hingga 2016, jumlah PNS yang bekerja di lingkungan kaum wanita mengalami peningkatan pada 2015. Tercatat ada 3,6% pegawai yang bekerja di lingkungan profesi, sehingga sangat berdampak pada suatu instansi dan bisa mengurangi jumlah pegawai dan ada peningkatan pegawai lebih meningkatkan lagi. Demikian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 5, silakan perwakilan ke kelompok 5 depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agi Selia Ramayani. Saya Adelia Nasir. Dan sebagai teman kelompok kami yaitu Nafisa, Raulia Salsabila, dan Nur Fadila. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Tersebut di atas bisa terjadi dikarenakan kelebihan pegawai, sehingga kurangnya keefektifan perencanaan pegawai yang kurang efektif. Dan menurut pendapat kami, Nani harus melaporkan ini kepada pihak atasannya agar diberikan keadilan pemberian tugas dan nilai harus melaporkan perbuatan temannya. Yang kedua, berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Solusinya, mereka harus membuat perencanaan pegawai untuk mengukur kebutuhan, kuantitas, dan kualitas untuk sebuah pekerjaan agar dapat menghindari ketimpangan beban kerja dalam sebuah instansi atau bagian pekerjaan. Ketiga, tuliskan kesimpulan dari hasil dan analisis Anda tentang perencanaan kebutuhan pegawai yang akan dijawab oleh saya sendiri. Semua instansi dan perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, menginginkan agar para pegawainya bekerja dengan baik, memiliki attitude atau sikap yang baik, cakap dalam bekerja, memiliki wawasan luas, dan dapat bekerja dengan profesional. Akan tetapi, mendapatkan pegawai dengan kualifikasi tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Suatu perusahaan juga menginginkan supaya para pegawainya dapat bekerja optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, pemimpin harus membagi pekerjaan secara adil dan profesional agar tidak ada pegawai yang memiliki beban pekerjaan yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Demikian dari presentasi kami, mohon maaf atas kesalahannya dan berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebutkan lembar LKP-nya, Ibu, silakan. Karena waktunya Ibu sudah habis, kita akan bahas untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian senang terhadap ini?
apa yang sudah diperoleh pada hari ini. Pembelajarannya siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Silakan gitu ya. Depan. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah perencanaan kepegawaian adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun alasan perencanaan kepegawaian sangat penting untuk dilaksanakan yaitu: yang pertama, perubahan komposisi pegawai; yang kedua, kebutuhan angka pegawai yang kompeten dengan jumlah yang tepat; yang ketiga, perubahan tingkat kinerja organisasi; yang keempat, adanya peluang baru yang potensial; yang kelima, perencanaan sebagai dasar keberhasilan manajemen. Kemudian manfaat dari perencanaan kepegawaian yaitu: yang pertama, memperbaiki kinerja pegawai; yang kedua, melakukan pengadaan pegawai baru secara ekonomis; yang ketiga, memperoleh pegawai pada posisi yang tepat; yang keempat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis; dan yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk kegiatan kepegawaian yang lain seperti rekrutmen dan diklat. Terima kasih. Ya, tangan dulu untuk itu ya. Masih semangat? Oke, Ibu mau tes semangatnya lagi ya. Halo. Hai. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, jadi setibanya kalian di rumah, silakan kalian buka-buka lagi buku paketnya ya. Kemudian silakan kalian buka grup WhatsApp-nya. Ibu sudah mengirimkan link. Jadi nanti di rumah kalian kerjakan tugas ya. Jadi sudah kirimkan linknya ya. Ada tugas dari video. Oke. Jadi ibu tutup materi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.